akan memberatkan. Kemarin ada yang keberatan ya, terlalu mepet gitu ya, enggak apa-apa. Tapi ingin lihat, saya yakin di antara 50 orang ini pasti ada yang sudah ngoprek ya. Silakan. 3 orang itu bersiap-siap, salah satunya siapa dulu? Monggo, share screen. Patrick? Ya, boleh Pak. Ya. Udah nyoba apa saja, Patrick? Baru Android Studio sih Pak. Oke, silakan. Biar menginspirasi rekan-rekan yang lain ya. Ya Bu. Teh Atina, mohon pantau dulu ya, bentar ya, saya ke belakang dulu. Siapa? Tolong tolong di allow to share screen. Nah, Oh ya. Silakan. Oke. Bentar ya. Gimana sih? Ini ya. Sudah kelihatan? Sudah. Nah ya, jadi ini tampilannya Android Studio. Nah ternyata dari Android Studio sudah berbaik hati langsung dikasih contoh Hello World gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bikin suatu project di Android Studio, dia udah empty activity-nya itu langsung Hello World gitu. Nah mungkin yang berbeda dari pemrograman yang biasanya saya coba itu, ini pertama bahasanya Kotlin, tapi dia juga tersedia untuk Java. Jadi Java juga bisa, tapi lebih disarankan pakai Kotlin karena Kotlin lebih Android gitu. Emang dikembangkan untuk development Android. Nah, habis itu di sebelah kiri ini kayak hierarki project-nya gitu. Jadi kalau REST ini maksudnya resource. Jadi di resource ini nanti misal kita ada layout, ini layout, terus ada value yang mau disimpan, sama yang lainnya belum terlalu explore sih Kak. Habis itu kalau ngodingnya itu di ini main activity di sini. Nah jadi di Android Studio itu package-nya di dia OOP, jadi dia dibuat package gitu. Nah jadi ini nama package berarti buat yang ini com.example.ppam_1. Ini kita main kelasnya. Kalau mau bikin kelas baru tinggal gini, klik kanan, gimana? Nah, gimana? Halo? Ya, dilanjut aja. Oh iya. Sampai mana tadi, Pak? Jelas nih. Halo? Di saya putus-putus ya? Tadi di saya putus-putus sih suara kakak. Tapi sekarang udah lancar. Gimana? Oke, lanjut. Oke, udah oke. Nah, ya jadi main activity ini OOP, terus ini kelas di Kotlin, ini ekstensinya .kt. Nah, main activity terus ini titik kedua itu ini belum tahu sih ini abstract class atau interface. Habis itu mau kita override, kayaknya kalau override jadi kayak ini abstract class kali ya. Terus on create tuh artinya ya pas dijalanin apa aja yang dilakuin gitu.
habis itu yang sekarang yang baru juga buat saya itu gimana cara kita hubungin yang di main activity kan kayak yang di Java ini sebenarnya logikanya, yang di sini resource-nya kan. Gimana cara kita menghubungin logikanya ini ke resource-nya. Nah, bisa dilihat ini itu r.layout.activity_main. Nah, activity_main yang di sini itu ternyata yang di sini. Jadi yang di resource tadi terus layout. Kalau kita klik 2 kali, nah ini tampilan UI-nya. Nah, di sini pun kita punya 3 opsi buat modifikasi tampilannya. Kalau kita suka mode langsung, bisa langsung di hardcode. Ya, kalau mau kalau mau di split ada hardcode sama ada ininya bisa. Kalau mau dari desainnya langsung bisa. Terus ininya banyak gitu. Jadi ada button, terus ada image dan segala macamnya. Ini belum dieksplor lagi sih kan gitu. Nah, habis itu juga saya belum ngulik lebih jauh lagi Kak cara biar klik tombolnya. Kalau tombolnya diklik itu gimana biar misalnya keganti, itunya belum sampai sana. Terus udah sih Kak paling itu sama ini Gradle itu kayak apa ya, kayak ya versi Android segala macamnya gitu tentang projectnya. Nah jadi kalau misalnya ada error di Gradle-nya kalau ada error di Gradle-nya bisa gagal gitu. Nah terus saya sebenarnya udah nyoba nge-copy project orang gitu dari tutorial gitu. Nah, ini kan pakai Android Studio. Jadi Android Studio ini tuh sekaligus datang bareng sama emulator. Kalau mau pakai emulatornya, ini tinggal dipencet nih. Bisa ini bisa Pixel 3a atau processing phone. Nah, ini nggak tahu sih sebenarnya. Terus bisa juga di play di perangkat kita. Jadi tinggal terutama tapi yang Android ya. Bisa nanti kayak kedeteksi gitulah, jadinya bisa langsung diinstal ke HP kita gitu apa yang kita buat di sini. Habis itu nih kalau di run, nah ini ada AVD tuh Android Virtual Device. Nah ya. Nah terus sebenarnya buat ngetesnya bisa di locket gini, cuman belum lihat caranya lagi Kak. Oke. Jadi kayak ya bisa lihat di sini. Terus ini kalau di run tuh dia build Gradle dulu. Udah lama sih kalau yang itu. Nungguinnya. Oh enggak, cepet ya? Nah karena ini cuma Hello World sih tadi lumayan cepet sih Kak. Lumayan cepet ya? Oke. Iya. Jadi ya cepat-cepatnya juga masih tidak cepat. Iya itu terus kalau semisal ini kelihatan nggak ya? Kalau kita bikin project baru, ini kelihatan nggak Kak new projectnya? Iya kelihatan. Nah ya itu saya pakai yang MT Activity, terus tinggal next. Nah terus ini nama aplikasinya. Habis itu ini package-nya tadi, terus ini sublocation-nya, ini language-nya, jadi dia bisa Java juga. Jadi dia support Java juga. Habis itu ini jadi katanya kalau programmer Android itu ngelihatnya nggak berdasarkan apa namanya Jelly Bean atau apa, tapi berdasarkan API-nya gitu. Jadi yang sekarang terbaru tuh API 30 atau Android R gitu. Jadi soalnya satu versi Jelly Bean gitu API-nya bisa banyak. Dan ini ngaruhnya nanti ke availability aplikasi kita di perangkat gitu. Terus ini tinggal finish nanti langsung kayak tadi gitu sih. Belum di coding. Nah. Oke. Oh, tengok ini.
Bentar ya, salah. Ini kelihatan nggak ke HP-nya? Enggak. Mungkin harus di-share screen lagi. Oh iya, benar-benar. Coba. Sebentar. Oh ini nih. Nah ini yang tadi saya coba download dari punya orang gitu, dari ya. Ini jadi kita benar-benar dapat satu HP gitu. Nah, terus ini yaudah ini HP kita yang di sana, terus hello world mana yang ada nggak? Apa harus di? Nah nanti biasanya muncul gitu, adalah muncul muncul gitu, bisa diklik. Ini contohnya kalau yang ada di internet, mana deh ini. Nah ini kayak kita bisa klik-klik gitu, terus bisa nambah. Nah terus di Android ini ternyata ada yang namanya activity itu sesuatu Windows yang kita lihat. Jadi misalnya ini ya udah, ini satu activity gitu. Nanti kalau ke halaman lain berarti ke activity lain. Oke, gitu sih Kak, udah paling yang saya dapat. Oke. Siap, udah banyak ya itu yang lumayan di-explore. Terima kasih, Ya. Patrick. Bagus sekali memang Patrick, ini harusnya tepuk tangan ini ya. Iya. Udah kedengaran tapi ya. Sudah banyak Pak yang Satu di-explore. malam aja dan inilah yang diharapkan begitu ya dari setiap kalian itu di zaman sekarang ini, learning to learn itu ya, metacognition ini itu yang sangat diharapkan, yang akan membedakan kalian dari yang biasa-biasa nanti ketika berkarir menjadi seorang yang kreatif, inovatif ya. Tapi ya memang tiap orang memang berbeda gitu. Tapi ya kita itu kalau nggak jadi yang terbaik, jadilah yang terunik, yang istimewa. Terima kasih ya Patrick telah menginspirasi kita semua. Jadi meskipun baru sebentar tapi sudah bisa mengeksplor banyak dan sharing kepada rekan-rekan. Jadi bukan hanya Hello World tapi segala macam sudah dieksplor. Sehingga ya sebenarnya kalau untuk Hello World saja berarti tinggal unduh, install, jalankan sudah dapat ya. Jadi tidak seperti dikhawatirkan yang dikira, mungkin cuma berapa menit gitu. Ya kalau nggak mencoba ya itu jadinya banyak ketakutan. Tapi kalau mencoba banyak hal yang menjadi lebih mudah dari seperti yang diperkirakan. Jadi jangan takut untuk mencoba ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Baik, sekarang Holiana, bagaimana ininya? Pengalamannya. Kita berbagi pengalaman saja. Apakah sama Android Studio atau Unity atau Xcode atau apa? Silakan. Iya, halo Pak. Jadi kalau dari saya sendiri memang belum coba sama sekali karena cuma udah install Android Studio sih Pak, karena rencananya kelompok saya akan memakai Android Studio gitu. Terus karena dari internet saya itu terutama waktu malam tuh bandwidth-nya tuh agak nggak stabil gitu Pak. Terus jadi saya tinggalin tidur, baru ke installnya baru kelar ke download tuh pagi gitu. Tapi saya baru install Android Studio-nya sekarang baru komplit ini Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi belum Hello World-nya belum bisa muncul? Iya, belum muncul Pak, belum bisa. Baik, nggak apa-apa. Soalnya. Tadi ada siapa lagi ya? Ada 3-4 orang namanya setelah Holiana itu ada siapa lagi tadi? Atau ini sajalah voluntary aja ya, karena ini kalian putra-putra terbaik bangsa, calon pemimpin. Mari, saya tunggu siapa yang mau berbagi pengalaman. Nanti bisa sekalian bertanya, kalau Unity, Teh Atina juga itu sudah jam terbangnya banyak sekali ya. Bisa menjawab. Jadi kalau yang hal-hal yang perlu yang lain nanti saya carikan yang pengalamannya. Monggo, siapa dulu?
Ketua kelas, bagaimana ketua kelas? Halo Pak. Gimana pengalamannya? Ya saya sudah mencoba sih Pak. Silakan ditayangkan saja. Oke baik sebentar Pak. Apa pengalamannya, kemudian apa yang ditanyakan, kalau ada yang ditanyakan. Memang ujung-ujungnya para mahasiswa saya ya, yang tugas akhir ataupun yang tugas akhir dengan yang lain, ujung-ujungnya banyaknya yang di Unity gitu. Karena fleksibilitasnya kemana-mana. Baik ini Ya, saya kalau ya kemarin saya sudah coba bikin Pak. Mm-mm. Kurang lebih sebenarnya hampir sama kayak Patrick. Ini bolanya terlihat nggak Pak ya? Maksudnya HP-nya. Harus share screen-nya gantian berarti. Kalau yang terlihat ini SDK-nya, Oke. IDE-nya. Stop Baik. screen dulu yang ini, buka yang demo screen itunya. Oke baik sebentar Pak. Atau bisa juga biasanya beberapa window bisa sekalian di-share, nanti bisa dipilih gantian. Coba saya share screen all. Sebentar. Yang ini kayak persiapan ini saja lah, persiapan sidang juga ya, kalau udah menguasai tools-nya, jadi lebih sederhana nanti. Tidak menjadi masalah, karena udah terbiasa. Oke. Sudah terlihat ya Pak HP-nya? Ya, sudah. Ya ini kemarin saya ini sih Pak agak modifikasi. Jadi ini saya pakai ini tuh dari aset. Jadi saya pakai gambar bola gitu. Terus tulisan Hello World-nya saya embed ke dalam aset bolanya ini. Terus dia bisa digerakin ke kanan kiri gini Pak. Saya Sip. bikinnya Wah. gitu. Berapa lama nih bikinnya dari sebelumnya tidak tahu sama sekali? Sebenarnya waktu itu saya udah install dari lama sih Pak kalau Android Studio-nya. Jadi waktu itu emang installnya agak lama gitu karena ini sudah sama emulatornya juga kan Pak. Jadi agak besar gitu filenya. Jadi waktu itu lama gitu installnya, terus baru kemarin saya coba buka gitu. Terus mungkin kemarin 2 jam ya Pak ya mungkin. Sambil saya ikut sambil explore juga caranya gimana gitu. Oke, nyari-nyari informasinya dari mana? YouTube? Iya Pak, dari YouTube orang India sih Pak biasa. Nggak heran ya mereka jadi leader-leader IT di dunia ya, di Amerika, di mana-mana lah, di Eropa, karena di Indianya juga luar biasa. Oke, silakan. Ya, dari ininya sendiri sih udah lengkap sih Pak, dari dari websitenya Android Studio sendiri tuh dia udah ngejelasin gitu. Jadi kalau mau bikin Hello World itu udah sekaligus gitu langsung habis install tuh langsung bisa bikin Hello World gitu. Jadi kemarin saya cuman ya nambah-nambahin sedikit ini aja sih Pak. Gitu. Sip, bagus lah kalau begitu. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan dulu ke rekan-rekan? Satu kalimat? Apa ya? Mungkin ya dicoba aja teman-teman, tidak susah kok. Ya mungkin ini karena masih karena masih sederhana ya. Tapi ya semoga bisa lah nanti untuk bikin aplikasinya. Iyalah, kalian itu kelompok utamanya tetap saja orang luar melihatnya informatika ya. Jadi ini pasti harus menjadi hobi dan kesenangan kalian. Kan milihnya ke stay ya setidaknya. Jadi ya harus dinikmati yang seperti ini. Oke, terima kasih Tavia. Ya baik, terima kasih Pak. Oke, saya ingin melihat yang Unity nih. Semuanya baru Android Studio. Coba saya cek dulu. Sekarang nomor 28. Nomor 28 nggak ada ya? Ya sudah, berarti kalau begitu naik ke Alia dan Raffi. Siapa dulu? Mau Alia dulu, mau Raffi dulu? Ada yang nyoba Unity? Kalau saya Android Studio juga sih, Pak. Alia, Android Studio? Iya, Android Studio. Oh, oke. Udah bisa bikin Hello World ya?
Tapi masih sama seperti Patrick gitu, Pak. Belum sampai Tavia. Nggak apa-apa ya, yang penting sudah dimulai dulu. Kemudian kalau siapa tadi ya yang saya sebut selain Alia ini? Yang nomor 27? Ya, saya Pak. Ya. Pakai apa? Saya baru download Unity tadi, terus kayak langsung masih bingung gitu cara makainya gimana. Soalnya belum ada tutorial sih Pak. Oke. Kalau begitu nomor 26. Kalau ini suara saya masuk ya, Pak? Ya. Saya kemarin baru mau download tapi belum bisa gitu sih, Pak. Karena emang laptop saya masih full gitu. Dan masih nyoba uninstall program gitu, Pak. Oh, oke. Nomor 30, siapa? Saya, Pak. Saya udah coba pakai Unity, Pak. Marilah kita lihat. Dan Izin apa share screen ya, Pak. pengalamannya. Ya. Jadi gini ya, ini bagian salah satu dari kita itu collaborative learning. Jadi dengan learning berkelompok bersama-sama itu jadi memudahkan pembelajaran bagi yang lain. Sehingga yang udah duluan maju itu tetap saja ya dia tidak berkurang pinternya, tambah pinter ketika sharing. Dan yang belum dengan berbagai masalah, ketakutan atau apa itu menjadi lebih termotivasi. Malahan kalau yang lebih rumit lagi nanti saling menilai ya pakai rubrik gitu ya. Kalau mata kuliah di telekomunikasi misalnya itu saling menilai antar kawan. Nah, tapi saya belum melakukan itu. Kalau yang menilai saya aja sama asisten palingan. Ini salah satu yang kita lakukan saja untuk meningkatkan percepatan dan motivasi ya, percepatan pembelajaran dan peningkatan motivasi dan inspirasi. Silakan. Wah, keren nih. Wah, yang gantengnya Vigo nih. Jadi kalau sebenarnya tadi malam saya udah nyoba download kan, Pak. Tapi setelah saya install ternyata laptop saya memorinya nggak cukup gitu. Jadi sementara waktu saya harus menghapus beberapa file mungkin game saya gitu. Jadi setelah saya hapus gamesnya, saya baru install tadi pagi dan saya coba-coba melalui tutorial YouTube. Untuk idenya sendiri sebenarnya saya ngebuat 2 objek, yaitu ada objek cube sama objek word. Setelah keduanya dibuat, saya gabungin word-nya dimasukin ke cube, jadi bisa gabung gitu. Jadi kalau misalkan digerak-gerakin bisa gabung soalnya udah di embed gitu, Kak. Keren. Ya, ini tepuk tangan juga nih. Udah bagus ya. Harus menjadi hobi kalian lah ngoprek-ngoprek yang kayak gini ya. Jangan kalah sama anak SMK. Dan kalian kan lebih hebat dari sisi intelektualitasnya, dari sisi pengalaman belajarnya juga gitu. Sip, ada lagi mau yang disampaikan? Cukup sih, Pak. Segitu saja dari saya. Baik. Kalau begitu Makasih, Pak. Ya, di situ Vigo mendapat apresiasi ya. Oke. Yang berikutnya, saya ingin coba yang nyoba yang lain kemarin selain 2 itu siapa? Biar berbagi juga IDE yang lain atau SDK yang lain. Ada yang nyoba? Ada yang pakai iPhone? Waduh, kalau begitu saya panggil lagi deh. Sekarang nomor 37. Nomor 37. Ya, Pak. Saya, Pak. Silakan. Ya, kemarin saya baru download Unity, terus agak lama juga karena lumayan gede filenya.
Terus pas saya mau nyoba bikin project, laptop saya nge-lag gitu, terus dibutuhin buat tugas lain. Jadi saya ngerjain tugas lain dulu, belum bikin projectnya, tapi udah download Unity-nya, Pak. Oh gitu ya. Baik, oke. Yang menurut Anda yang menjalankan selain Unity dan Android Studio siapa? Kemarin saya nanya beberapa teman, banyaknya pakai Unity sama Android Studio sih, Pak. Saya nggak denger yang lain. Enggak ya. Oh, baiklah. Nomor 11 kalau begitu. Bagaimana pengalamannya? Nomor 11 adalah siapa ya? Nomor 11 ini. Nomor 11, kalau gitu karena nggak ada, nomor 12 aja, Ayu Tari. Halo Pak. Ya, Anda Saya tahu nggak nomor 11? Widad Pak. Widad ya. Ya udah, Ayu Tari dulu, baru Widad nanti. Gimana pengalamannya? Ya saya sama kayak Vigo sih Pak di Unity. Udah bisa bikin apa coba? Ini saya share screen. Ya, mangga. Bentar ya Pak. Silakan. Ini sebenarnya saya belum bisa yang pakai teks gitu. Jadi akhirnya saya pakai cara tekstur gitu Pak. Jadi dari gambar gitu, terus gambarnya saya import Hello World, terus nanti dimasukin ke ininya material. Oke. Terus di material ini ada albedo namanya. Jadi yang asetnya ini dimasukin ke dalam albedonya. Jadi caranya kayak dimasukin aja ke dalamnya. Terus jadi kayak gini. Coba play. Jadinya di semua sisi ada gitu Pak. Oke. Jadi ya tekstur itu kan untuk melapisi si objek ya supaya jadi kalau manekin itu jadi ada kulitnya gitu kan sehingga jadi mirip betulan. Ada tekniknya tersendiri memang untuk membuat tekstur. Tapi ini tulisannya udah bisa nempel di situ ya. Udah bagus lah. Jadi nanti setidaknya semua mencoba, ada masalah masing-masing, nanti dicocokkan kira-kira mau pakai apa ya, sesuaikan dengan kemampuan komputernya misalnya, dan lain-lain. Oke, saya mau minta berarti Widad ya. Mana Widad? Absensinya udah dilakukan? Jangan lupa ya. Jangan sampai ketinggalan melakukan presensinya. Widad adakah? Widad hadir gak? Wah, Widad mana nggak ada berarti nih. Widad tidak ada, berarti Adi Hendro saja. Ya Pak, saya juga kemarin baru coba Android Studio, tapi masih yang template bawaan gitu Pak. Kalau Unity kelompok saya nggak pakai sih. Oh gitu, oke. Coba udah sampai mana, lihat dulu deh. Share screen coba. Ya Pak, saya buka dulu bentar.
Makasih, Pak. Suaranya nggak kedengaran. Iya, Pak. Oh, ini masih, oh ya, udah selesai loading. Oke, gimana ceritakan? Kemarin Mas saya cuma dari file new project, terus saya pilih template salah satu sih Pak. Template yang, kalau nggak salah yang ini deh. Terus kayak tinggal next, terus langsung finish gitu. Terus kalau dilihat di activity main-nya, misalnya lihat di desainnya, ini Pak, ini template dari Android Studio-nya langsung sih. Ini ada ini. Tapi kalau untuk di run-nya saya belum install Android virtual device-nya sih Pak. Karena ukurannya cukup besar juga untuk ini. Jadi Udah bisa? belum saya coba jalanin gitu Pak. Udah bisa jalan belum Hello World? Belum Pak, belum dicoba dijalanin Pak. Baru lihat-lihat yang bawaan dari sininya. Baiklah kalau begitu. Oke Pak. Baik, terima kasih. Sekarang kita coba Devin deh. Ingin lihat Devin gimana? Saya ini Pak karena internet tempat saya agak lambat, jadi saya baru selesai download Unity-nya hari ini tadi pagi gitu. Terus waktu saya coba install gitu, terus laptop saya nge-freeze, Pak. Itu nggak kuat. Oh, gitu Jadi ya. mungkin mau coba ganti jadi ini Android Studio nanti. Baik. Ya. Udah dicoba dulu ya. Ya. Oke. Terima kasih. Saya ingin nyoba yang lain nih, yang selain yang dua ini. Ada nggak yang nyoba? Kemarin ada yang mau nyoba yang lain katanya. Siapa? Faras, gimana Faras? Nih Pak, baru terinstall saya apanya Unity-nya sekarang baru dapat terinstall. Saya sedang coba-coba ngapain Hello World ini Pak sekarang. Oh, oke, baik. Terbuat. Ya. Kalau gitu. Oke, Karisa gimana Karisa? Saya pakai Android Studio. Udah bisa apa? Coba lihat. Masih yang templatean gitu Pak, sama kayak Patrick tadi. Udah bisa jalan? Udah jalan tapi masih templatean yang kayak Patrick tadi itu. Nggak apa-apa Jadi deh. belum dimodifikasi seperti Tavia tadi. Nggak apa-apa, coba ingin lihat. Share screen aja. Maaf Pak, ini saya dari handphone soalnya laptopnya tadi habis baterai, jadi pasti belum nyala lagi. Oh gitu ya, oke lah. Iya. Baik, nggak apa-apa ya. Saya ingin lihat progresnya aja. Pokoknya biar yang belum berhasil bisa cari waktu supaya berhasil. Karena ini bagian dari keniscayaan ya bagi kalian ya. Harus bisa gitu bikin aplikasi mobile ini. Oke, Safa, saya ingin nanya Safa bagaimana? Iya Pak, saya kemarin itu semalam udah register untuk Unity Student ya, terus udah berhasil nih download Unity Hub-nya Pak, dan saya juga udah nyoba download si studionya. Nah, tapi baru sampai 10%, terus dia selalu ngebalikin ke page register gitu Pak.
Nah, Jadi saya bingung. Udah dicoba berapa kali atau mungkin internet saya yang sering paket loss jadinya nggak berhasil Pak downloadnya Pak. oke. Di rumah pakai apa? Pakai WiFi atau pakai Pakai kuota? WiFi Pak. Dari mana? CBN kah? IndiHome? IndiHome Pak. Nanti bertanyalah sama temannya ya. Iya Pak. Kira-kira ada punya masalah yang sama. Ada yang punya masalah yang sama nggak di sini dengan Safa nih? Kalau nggak salah ada sih kemarin mungkin beberapa. Nah, berbagi solusi saja nanti di line grupnya di mana gitu ya, supaya bisa Oke. segera teratasi ya. Baik Pak, atau nanti saya coba Android Studio juga Pak sembari mencari solusinya. Oke, semoga lancar segera ya, Safa ya. Iya, terima kasih Pak, amin. Oke, saya mau nanya yang paling ujung, Albert. Saya baru selesai download ini juga Pak, barusan banget kelar install Unity-nya. Cuma belum coba nyari-nyari tutorial buat bikin Hello World-nya itu sih Pak. Ini sekarang lagi coba-coba sekedar mulai nambahin yang kemarin Kak Firdaus kasih tahu deh untuk baru bikin kubusnya doang Pak. Oke, tapi udah bisa ya, udah jalan ya kalau Hello World-nya ya. Iya Pak. Baiklah, kalau begitu semoga bisa segera lancar lah. Satu program bisa jalan sampai dipindahkan ke HP-nya betulan ya, APK-nya. Jadi benar-benar, wah, udah bisa jalan di HP nih gitu. Jangan cuma sampai simulator. Terus belajar ngedebug, menjalankan programnya ya di HP-nya dijalankan, bisa ngedebug melihat perubahan-perubahan variabelnya. Kemudian saya ingin bertanya, ini kayak yang terakhir nih. Siang Pak. Maaf, potong Pak. Siapa nih yang mau nyoba selain itu berbagi yang terakhir nih? Saya pengen bertanya sih Pak. Mungkin nanti aja. Oke, tanya aja dulu kalau gitu. Ini mungkin kan pertemuan terakhir Pak sebelum ujian Pak, materinya sampai mana ya Pak? Ya. Jadi supaya kalian tahu nggak jadwal ujiannya kapan? Udah dibagikan sih Pak. Ya, jadi kapan itu? Coba saya cek kalender dulu. Senin Pak, pukul 9 pagi. Hari Senin? Iya. Senin lusa ini berarti ya? Ya Pak. Ya, Senin yang akan datang, nanti kita akan buka soalnya nanti dilihat saja di sana. Tapi yang jelas, kita itu ujiannya higher order thinking skills ya, jadi bukan pilihan ganda atau apa, tapi harus melakukan sesuatu solusi. Ya, lanjutannya dari ini sih sebenarnya. Kalian nanti membuat sesuatu dulu menuju kepada aplikasi yang akan kalian buat. Itu kisi-kisinya, tapi nanti dilihat saja di apa namanya di halaman EduNext-nya nanti ya, di ujian ya. Nanti saya umumkan di introduction di halaman muka, ujiannya akan disimpan di mana. Gitu. Yang jelas sih di modul UTS itu. Dan waktunya paling cepat juga 1 minggu. Mungkin nanti dilihat. Kalau berat akan diperpanjang menjadi 2 minggu dan lain-lain. Pokoknya kita menuju kepada solusi yang kita rancang dari awal. Itu ya. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Kalau tidak ada, coba lihat di chatting. Oke. Nggak ada lagi ya. Ya sudah. Berarti jangan lupa isi presensinya hari ini. Selamat oprek mengoprek, semoga bisa jalan. Karena ini akan terkait dengan UTS-nya, akan terkait dengan yang kita lakukan hari ini. Dan yang sudah kita lakukan salindianya ya atau slide-nya selama
selama ini dari awal. Terima kasih. Salam sehat selalu. Kita akhiri kuliah kali ini. Sekali lagi terima kasih ya kepada Patrick ya udah melakukan yang luar biasa dan berbagi-bagi semua. Saya akhiri. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Terima kasih, Yusuf. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Nah, selamat siang. Saya tutup ya.